Ya, saudara, hingga kini masih belum bisa dipastikan apa penyebab tewasnya 4 orang atau satu keluarga yang jenazahnya mengering di Kalideres, Jakarta Barat. Ada dugaan yang muncul bahwa korban-korban ini tewas akibat kelaparan. Nah, benarkah demikian dan bagaimana mengungkap kasus ini? Kita akan membahas dengan sejumlah narasumber melalui daring yang sudah bergabung bersama kami. Di antaranya ada Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia, Profesor Adrianus Meliala, ada Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam UI, Profesor Dr. Arif Aryansyam, dan juga Ketua Harian Kompolnas Irjen Purnawirawan Bedi Mamoto. Selamat pagi Pak Beni, selamat pagi Prof. Ari, Prof. Adrianus. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung. Prof. Ari ternyata masih belum bisa bergabung bersama kami secara teknis. Nanti Prof. Ari akan bergabung di tengah. Sekali lagi selamat pagi untuk Prof. Adrianus dan juga Pak Beni. Ini kasus yang memunculkan banyak sekali pertanyaan. Sejauh ini yang tadi saya sempat bacakan bahwa dugaannya adalah korban ini tewas karena faktor kelaparan. Tapi Prof. Adrianus mungkin Anda bisa bukan menjelaskan, tapi haruskah kita melihat ada unsur foul play kah di sini, atau ada unsur kriminal yang mungkin terjadi kah di sini, atau pidana yang kemungkinan terjadi karena kejanggalan-kejanggalan yang masih kita temui dalam kasus ini? Ya, dari apa yang terlihat di TKP, minimal yang muncul di pemberitaan, saya pribadi lebih memilih untuk tidak mempercayai ya konteks kelaparan tersebut. Kenapa, Prof? Ya, bayangkan mati kelaparan itu susah sekali ya, menderita sekali gitu. Lain ceritanya kalau kelaparan itu memang disengaja, artinya ada niat dari orang lain untuk membuat orang lapar. Ya, jadi selain ada orang kelima yang ada orang lain di luar dari keempatnya yang kemudian secara sengaja, sistematis memaksa, kemudian lalu yang berempat itu kemudian lapar. Itu lain cerita. Yang kedua adalah kalau memang dari keempatnya itu ada keyakinan yang luar biasa kuat. Ini ya, di berbagai media saya katakan ini semacam keyakinan spiritual ini mengenai dunia setelah mati gitu ya. Sehingga kemudian lalu yang bersangkutan bersedia untuk menempuh sengsara itu demi mencapai suatu kemuliaan, begitulah. Jadi kalau orang sudah berpikir tentang dunia fana, maka tentu hal-hal yang ada di dunia dewasa ini lalu kemudian dianggap sebagai suatu cobaan. Nah, maka kelaparan dianggap sebagai suatu cobaan. Nah, kalau itu yang terjadi, maka tentu kelaparan menjadi oke untuk kemudian lalu bahkan berakhir dengan kematian. Begitu. Itu statusnya apa kalau begitu tuh, Prof? Apakah ini juga dianggap sebagai sebuah kejahatan kah atau bagaimana? Ya, kalau memang ada orang kelima yang kemudian secara sengaja sistematis membuat keempatnya mati, ya tentu lalu lari kepada pembunuhan. Tapi pada yang kedua, yakni ketika memang keempatnya memang secara sengaja memang ada niat untuk melaparkan diri sendiri demi suatu tujuan yang lain, tentu ya itu adalah satu tindakan mereka sendiri, dan tentu lalu kemudian membuat kasus ini perlu close ya demi hukum. Begitu. Oke. Prof. Ari sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Prof. Ari. Ya, selamat pagi. Pagi, Prof. Selamat pagi, Prof. Adrianus, Pak Beni. Terima kasih. Terima kasih, Prof, sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Prof. Ari, saya ini saja untuk informasi untuk Prof. Adrianus dan juga Pak Beni. Prof. Ari juga nanti akan hanya bisa bergabung hingga pukul 8. Jadi saya mungkin akan sedikit banyak ke Prof. Ari pada saat ini untuk mengetahui apa yang mungkin dan tidak mungkin terjadi di sini. Dari informasi yang Anda dapatkan, Prof. Ari, yang kita dapatkan juga bahwa kemungkinan dugaan sejauh ini adalah kematian disebabkan oleh kelaparan. Secara klinisnya sendiri, berapa lama ini bisa terjadi, bagaimana ini bisa terjadi, dan apa yang dilalui oleh seorang yang tersiksa karena kelaparan atau bahkan sehingga menyebabkan kematian seperti ini, Prof? Ya, terima kasih ya. Jadi kalau dari data-data info yang saya juga baca di media, bahwa kondisi dari korban ini dalam kondisi lambungnya kosong, ya, lambung kosong itu yang utama. Kemudian hal yang lain adalah terjadi keringan, dalam arti kata mungkin pengertiannya itu saya lihat mungkin hipotrofi, jadi otot-otot itu memang mengecil ya, otot-otot mengecil. Nah, bagaimana penjelasan medis di sini? Jadi memang pada korban-korban ini
itu melakukan suatu tindakan apapun alasannya ya, artinya melakukan tindakan tidak makan, tidak minum, itu memang bisa dijelaskan secara ilmiah. Karena sejatinya kalau kita ini pada posisi 20 jam saja tidak makan dan tidak minum, itu memang yang terjadi adalah penghancuran dari protein-protein. Nah, sumber protein itu ada di otot-otot kita gitu ya. Karena kalau sejatinya kan walaupun oke lah misalnya dia hanya diam atau bergerak tidak terlalu berat, sejatinya kan tubuh masih membutuhkan kalori untuk kita melakukan aktivitas. Nanti kita bernafas, kemudian jantung tetap berdebar-debar misalnya ya. Jadi dan artinya denyut jantung masih ada, sistem pernapasan masih ada, otak masih bekerja, tubuh masih membutuhkan kalori. Nah, pada posisi saya mungkin jelaskan sedikit ya, dalam keadaan kita berpuasa, misalnya tidak makan, itu posisi dalam arti kata makan terakhir itu makan 6 sampai 8 jam itu sumber kalori kita tuh masih dari makanan yang kita konsumsi. Nah, ketika memang memasuki 10 jam itu yang dihancurkan lemak. Nah, lemak pun ini terbatas. Jadi ketika kita memang 20 sampai 24 jam, maka yang terjadi adalah penghancuran protein karena tubuh tetap membutuhkan sumber kalori. Nah, berlanjut kalau dia memang tidak melakukan tidak ada asupan makanan, ini kita bicara makanan dulu, nah disitulah yang terjadi. Ya, penghancuran protein terus berlanjut, ya, tubuh merasa lemah, ya, denyut jantung juga menurun, kemampuan napas juga menurun. Nah, kondisi ini akan diperberat apabila tidak minum. Nah, kita tahu nih, kita dehidrasi saja, sejatinya nih kita diam aja ini, itu ada jadi penguapan selama 24 jam itu bisa keluar cairan 500 cc. Jadi diam aja tidak, apalagi kita tidak minum. Jadi otomatis secara perlahan si korbannya akan mengalami dehidrasi. Jadi diperhitungkan kalau dia punya komorbid, apalagi kita ada orang tua, memang dalam waktu seminggu dia bisa bisa meninggal, hitungannya seperti begitu. Tapi kalau dia mungkin masih ada modalitas ya, artinya cadangan lemak, cadangan protein cukup baik, dia bisa bertahan sampai 2 sampai 3 minggu. Itu itu tanpa makan sama sekali ya? Kenapa? Tanpa makan sama sekali itu? Ya, jadi kan begini, bisa aja kan pada saat saya juga terus terang baca dari media ya, di kulkas sudah tidak ada makanan, semua tidak ada makanan. Jadi mungkin pada saat last minute sudah tidak ada makanan dan tidak ada minum, yang terjadi kemudian adalah memang itu udah mulai tadi fasting jadi prolong fasting terjadi pada korban-korban tersebut. Dan juga terinfo kan listrik sudah tidak ada, ya kan, berarti air juga semakin tidak ada. Jadi ini kondisi-kondisi yang akhirnya memang menuju ke dying dari korban-korban ini. Demikian penjelasan secara medisnya. Oke, apakah ada, karena kita tahu bahwa kita kan punya naluri bertahan hidup, survival instinct begitu, Prof. Pada saat tubuh kita bereaksi atas kelaparan yang apapun dorongan penyebabnya tadi seperti Anda katakan, reaksinya itu seperti apa? Mungkin mempengaruhi psikologi juga untuk mencari. Kita sekali lagi kita tidak tahu apa yang terjadi di sini karena kita menantikan penyelidikan dari kepolisian. Tapi kalau memang itu adalah berupa niatan, tidakkah pada akhirnya mungkin naluri bertahan hidup kita yang akhirnya mendesak kita untuk tidak meneruskan kelaparan itu kalau memang bisa kita akhiri? Ya, ini yang jadi masalah menurut saya. Kalau memang kita nggak tahu ya apa latar belakangnya. Kalau memang dalam kondisi memang tidak ada keinginan untuk bertahan hidup, berarti memang tidak ada yang dikonsumsi. Mungkin dia dalam posisi yang memang tadi makin lama tidak ada masukan makanan. Kita kan juga pernah cerita misalnya orang tersesat di hutan, tapi masih ada air, masih ada daun-daunan, berarti ada yang tetap dikonsumsi. Jadi ada air masuk. Ya sayur-sayuran, ya, daun kan paling tidak ada sumber, walaupun kecil misalnya dia masih dapat gitu loh. Tapi kalau dia memang dalam arti kata begini tidak upaya untuk makan, minum, secara keseluruhan itu kan tadi saya bilang yang akan dihancurkan adalah protein dari otot-otot. Jadi otot makin melemah ya kan, kemudian juga jantung yang awalnya makin lama makin melemah, di jantung lama-lama juga bisa terjadi suatu keadaan yang kita bilang aritmia ya. Nah kemudian juga penurunan kesadaran. Otomatis ini kalau otak tidak lagi ada masukan, makanan maupun cairan, dia akan merasa. Jadi makin lama dia makin lemah. Dan artinya juga tidak ada pertolongan dari sekitar kan. Karena memang mungkin saya nggak tahu latar belakangnya, tapi nampaknya kan memang masing-masing ini tetap dalam kondisi seperti itu. Tidak ada upaya untuk bagaimana minta pertolongan. Ini sebenarnya bisa
penjelasan ini terus terang ini bisa pada orang mogok makan ya. Jadi pada orang-orang yang mogok makan, di mana memang dia artinya ada right lah, dia memang punya hak untuk melakukan itu, terutama pada orang di Oke. penjara. Kondisi itulah yang terjadi gitu loh. Oke, Nah, jadi karena itu hak dia tidak ya. mau dibantu segala macam. Kalau ya kira demikian. Prof. Ari, penjelasannya. berarti tanda-tanda sejauh ini yang kita ketahui itu memang selaras dengan kondisi tubuh kalau tidak diberi asupan. Memang selaras itu ya, itu tadi badan mengering dan lain-lain, itulah tanda-tandanya memang seperti itu ya. Betul. Itu klinisnya jelas sekali karena lambung kan kosong. Karena secara normal itu lambung kita akan kosong sekitar 6 sampai 8 jam. Kemudian kondisi otot itu kan hipotrofi ya. Jadi kalau kita lihat itu makin lama, sama seperti misalnya kita lihat orang-orang yang diabetes misalnya, yang artinya dia sudah ada kerusakan pada gangguan pembuluh darah sehingga terjadi nekrosis, miring, hitam gitu. Nah seperti itulah kira-kira. Nah apalagi kalau memang pada korban kita nggak tahu ya latar belakang history dari medical report-nya, kalau kebetulan yang bersangkutan ini punya hipertensi misalnya atau punya kencing manis dan dia juga bertahan tidak minum obat-obatan yang harusnya dia konsumsi, ini jelas akan memperburuk kondisi. Kan kita lihat juga mereka kan juga umurnya sudah tidak muda ya, 60-an. Jadi secara cadangan di dalam tubuhnya pun juga sudah terbatas. Jadi memang hal-hal yang memperburuk keadaan sehingga kita bisa lihat korban-korban meninggal dunia. Oke. Saya ke Pak Beni, melihat banyaknya kejanggalan yang menimbulkan dugaan-dugaan. Tadi kita mungkin sudah mendengar beberapa mengenai mungkin dorongan itu datang sendiri dari korban. Ini sekali lagi kita tidak tahu sampai polisi menyelidiki. Tapi kemana arah penyidikan kepolisian kalau begini? Apalagi kalau memang tidak ditemukan adanya mungkin upaya pembunuhan di sini ataupun pihak lain di luar dari korban di sini. Seperti apa arah penyelidikan menurut Anda yang seharusnya dilakukan oleh kepolisian terkait hal ini, Pak Beni? Ya, terima kasih. Jadi sejak kasus ini mencuat ke publik, maka kami dari Kompolnas langsung berkoordinasi melakukan supervisi penanganan kasus ini. Yang pertama, tentunya sebagai penyidik, mereka akan membuka ruang seluas-luasnya segala kemungkinan. Jadi tidak menutup diri pada fokus pada satu motif. Ini yang pertama. Kedua, ketika olah TKP, kemudian mendengar keterangan saksi, barulah nanti sudah mulai mengerucut sedikit. Nah, kami saat ini masih menunggu hasil dari lapor, hasil dari otopsi untuk nanti menguatkan argumentasi Prof. Adrianus, Prof. Ari, dan sebagainya untuk nanti larinya motifnya apa. Ada hal yang menarik menurut saya, karena di TKP juga ditemukan buku-buku. Berbagai macam agama, kemudian buku-buku bacaan. Ini menurut kami penyidik perlu mendalami apakah di buku tersebut ada coretan-coretan, ada garis bawah kalimat dan sebagainya. Ini menjadi penting sehingga ketika nanti ditemukan bacaan yang menjurus ke apa yang disampaikan dengan Prof. Adrianus, itu akan memperkuat. Nah kemudian juga kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan, si korban ini tidak pakai alas kaki tapi dibungkus dengan plastik hitam dan sebagainya. Dan yang lebih penting lagi adalah jejak digital. Apakah mereka sebelum HP-nya mati karena tidak ada listrik, itu ada komunikasi-komunikasi lain, seperti contoh komunikasi dengan kelompoknya atau pihak yang berafiliasi. Ini juga penting. Oleh sebab itu kami masih menunggu hasil dari lapor nanti untuk nanti sesegera mungkin kita bisa menyimpulkan kasus ini motifnya apa. Jadi tidak bisa sesederhana melihat apa saja yang ada di lokasi, tapi harus mendalami gitu ya Pak Beni ya. Kalau memang tidak hanya sekedar melihat buku apa yang dibaca, tapi bagian apa yang dibaca, apa yang bisa mendorong adanya aksi seperti itu. Tapi seperti yang Anda katakan tadi, adanya kemungkinan ada pihak lain pun ini tidak boleh dipandang sebelah mata oleh kepolisian atau dinafikan oleh kepolisian ya Pak Beni? Betul sekali. Jadi seperti contoh,
gembok pintu ternyata dikunci dari dalam, bukan dari luar. Berarti tentunya itu penguasaan kunci oleh si penghuni. Ini juga menjadi catatan tersendiri. Kemudian juga menyangkut masalah komunikasi dengan keluarga. Kenapa terputus begitu lama? Ada faktor apa, ada masalah apa sebelumnya? Ini kan belum didalami. Pihak keluarga tentunya nanti juga bisa membantu pihak penyidik untuk nanti memberikan penjelasan lebih lengkap lagi, sehingga penyidik nanti akan lebih mudah untuk menyimpulkan. Hmm. Saya nanti akan melanjutkan perbincangan ini. Kita akan jeda sebentar. Nanti Prof. Ari, yang saya tahu bahwa Anda harus melanjutkan ke agenda berikutnya. Terima kasih banyak sudah berbagi informasi di sini juga agar kita mendapatkan pemahaman lebih. Prof. Ari, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Saya akan lanjutkan dengan Pak Beni dan juga Prof. Adrianus. Usai jeda berikut ini kami akan lanjut lagi. Pak Beni dan Prof. Adrianus tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi, kita masih bersama Prof. Adrianus dan juga Pak Benny Mamoto membahas mengenai apa yang terjadi di Kalideres. Sampai saat ini masih banyak hal yang belum diketahui terkait tewasnya 4 orang yang merupakan satu keluarga di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Dan kepolisian pun tampaknya sampai saat ini masih terus mengumpulkan informasi, termasuk juga memeriksa saksi-saksi yang mungkin mengenal atau terakhir berkomunikasi dan melihat keluarga yang tewas di Kalideres ini. Prof. Adrianus, kalau kita lihat memang saksi-saksi saat ini sedang dikumpulkan. Mungkin ada yang pernah berinteraksi dan lain-lain ataupun mengenal keluarga dari korban tewas ini. Kalau tadi kita bicara mengenai pemahaman, Pak Benny tadi juga menjelaskan bahwa buku-buku ini juga harus didalami juga. Apakah ini ada kaitannya dengan peristiwa dan lain-lain. Keterkaitan atau keterkaitan orang di luar 4 yang tewas ini, apakah memang harus didalami, mungkin tidak secara langsung, dalam arti bukan mengunci secara sengaja ataupun menahan keempatnya hingga akhirnya meninggal kelaparan di dalam rumah. Tapi dari sisi pemahaman, entah itu memberikan pemahaman, mendukung pemahaman, ataupun mendorong sebuah perbuatan tanpa terlibat langsung, itu seperti apa di mata hukum nih kalau memang itu yang terjadi? Karena kalau kita bisa melihat ada pemahaman yang dimiliki oleh keempat orang ini, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa itu eksklusif dimiliki oleh keempat orang ini saja. Bisa saja memang ada orang lain di luar yang memiliki pemahaman yang sama atau terlibat dalam pemahaman yang sama, yang mungkin mengetahui rencana dari keempat ini ataupun ada rencana di luar yang akhirnya menyebabkan ini. Saya kira betul sekali. Dan saya juga mengharapkan pihak kepolisian sudah mulai berpikir ke arah sana. Mengingat begini, satu contoh ya Pak Benny ya. Tadinya saya berpikir bahwa ada orang kelima yang masuk ke dalam rumah dan mengunci dari jendela, bisa kan? Jadi mengunci dari jendela, masukkan tangannya, lalu kemudian dia loncat dari pagar, lalu kemudian pura-pura mengunci dari luar begitu. Tetapi masalahnya adalah bahwa lihatlah pagarnya. Itu sampai ke atap rumah. Dengan kata lain hampir tidak mungkin ada teori orang kelima. Kata lain maka di antara keempatnya lah kemudian terjadi situasi di mana mungkin sama-sama ingin mati, atau mungkin satu atau dua di antaranya itu lalu memaksa yang lain untuk mati, ya. Jadi dengan kata lain membuat orang lain lapar padahal sebetulnya tidak ingin mati. Baru kemudian setelah yang dua itu mati, baru kemudian yang dua lain atau satu yang lain mati. Ini satu dugaan ditandai dengan berbeda-bedanya waktu kematian dari keempatnya. Jadi saya berpikir bahwa pasti ada yang mati duluan dan itu adalah orang yang dipaksa, baru kemudian yang lain mengikuti. Walaupun saya tidak menafikan apa yang dikatakan oleh Prof. Ari bahwa usia, modalitas tubuh bisa membuat lalu kemudian kematian itu jatuhnya berbeda-beda. Mengingat kalau ada orang gemuk, orang kurus, orang tua, orang muda itu tentu berpengaruh. Nah, maka kemungkinan bisa polisi melihat dari sudut bahwa sebetulnya pelakunya adalah satu dari keempatnya. Nah, kalau kemudian ini bisa ditepis, maka kemudian masuk pada tadi yang saya katakan sebagai jangan-jangan ini ada satu kelompok kecil penganut satu
kepercayaan tertentu yang percaya dengan konsep kiamat ya. Maka untuk supaya mempersiapkan kiamat itu secara cepat ya, maka mereka kemudian lalu mematikan survival of living-nya dan kemudian lalu menempuh satu cara yang menyakitkan, yakni mematikan diri. Nah, betul tadi kata Pak Bedi bahwa dengan polisi mempelajari buku-buku dan katanya ada video juga ya gitu ya, maka itu tentu bisa menjadi satu clue. Nah, menarik adalah bahwa apakah benar bahwa sumber inspirasi kematian itu berasal dari mereka sendiri atau ada yang mengajarkan. Nah, kalau melihat pengalaman-pengalaman kematian-kematian yang bersifat suicide lainnya, itu memang ada kelompoknya tuh dan ada pemimpinnya, ada gurunya. Nah, kalau memang benar demikian ya saya kira polisi perlu mengejarnya dan mengimplikasikannya melalui misalnya sangkaan bahwa menghancurkan orang mati ya, dan seterusnya, sehingga kemudian lalu tidak bisa lalu melenggang kangkung karena dikhawatirkan lalu akan juga terjadi pada orang-orang yang lain. Mungkin begitu. Iya, dan ini yang harus terjawab ya, Prof, karena itu tadi dengan kata-kata yang Anda sebutkan tadi, kalau memang ini adalah pengaruh dari seorang yang masih berada di luar sana, maka yang harus dihindari adalah ini terjadi pada orang lainnya, begitu ya, Prof? Ya, betul. Oke, nah Pak Beni, ya berarti memang harus terjawab ya, Pak Beni. Kepolisian harus bisa mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di sini, apakah ada keterlibatan orang lain, ataukah benar-benar dari korban sendiri, dan apakah dari korban pun itu di bawah pengaruh orang lain. Ini ada bahaya yang kemungkinan terjadi kalau tidak terjawab ya, Pak Beni. Betul sekali. Jadi kalau kita baca di banyak buku di luar negeri pun kan terjadi satu sekte kemudian mengajak warganya atau umatnya untuk sama-sama bunuh diri, itu ada. Jadi memang dalam situasi yang sulit saat ini tentunya akan lebih rawan seandainya benar bahwa mereka itu mengikuti aliran atau keyakinan tertentu yang kemudian mereka melakukan bunuh diri bersama. Nah, ini perlu diwaspadai sehingga kami berharap nanti pihak kepolisian apabila memang sudah ada kesimpulan kemudian terungkap adanya faktor tersebut, maka perlu diantisipasi jaringannya kemana, kemudian siapa saja yang terlibat. Ini perlu cepat-cepat dicegah, jangan sampai nanti muncul korban baru. Itu salah satu kemungkinan dari banyak kemungkinan yang masih terbuka ini. Nah, Prof. Adrianus, dengan banyaknya misteri yang masih melingkupi dengan sedikitnya informasi maupun hasil dari penyelidikan sementara, apakah Anda percaya hal seperti ini bisa terungkap? Mengingat ini bukan kejahatan yang konvensional yang kita lihat tampaknya, begitu, Prof. Adrianus. Ini banyak faktor di sini, apalagi kalau ternyata dalam tanda kutip pelakunya tidak ada. Lagi-lagi kita tidak tahu apakah ini datang dari korban sendiri atau benar ada pelaku lainnya, tapi sampai saat ini pelakunya tidak ada, korbannya ada. Ya, saya kira ketika nanti polisi menutup kasus ya dengan satu kesimpulan bahwa para korban memang mengakhiri hidup mereka secara sukarela, itu juga suatu pengungkapan. Nggak perlu lalu harus ada orang kelima baru kemudian dikatakan sebagai pengungkapan. Itu pertama. Yang kedua, jangan lupa bahwa kalau ditarik ke arah kehidupan mereka itu kan konsisten kan. Mereka menutup ikatan sosial dengan saudaranya, dengan kerabatnya. Bayangkan di Indonesia itu susah sekali loh memutus jaringan dengan kerabat. Yeah. Dengan kita mungkin ya tidak mau bertegur sapa, tapi dengan kerabat itu rasanya di Indonesia ini nggak mungkin. Tapi dia bisa melakukan itu. Lalu juga dia memutus komunikasi dengan tetangga dan juga pengurus RT. Nah, masalahnya adalah bahwa apakah memutus jaringan ini adalah sesuatu hal yang memang terencana atau karena memang yang bersangkutan itu memiliki suatu kecurigaan. Saya mau tarik ke arah kasus di India. Ya, di India di mana ada sekitar 10 lebih orang mati bersama-sama, memilih mati bersama-sama. Ada yang dengan cara melaparkan diri, ada yang dengan cara menggantung diri, gitu ya. Tetapi semuanya menganggap bahwa di luar sana itu adalah musuhnya. Di luar sana adalah orang yang semua jahat, begitulah. Sehingga daripada kemudian mereka lalu menjadi korban dari orang-orang yang dikatakan jahat itu, maka mereka kemudian
mengakhiri hidupnya. Nah, itulah yang disebut sebagai delusi, ya. Suatu anggapan bahwa macam-macam sih delusi, ada delusi kebesaran, mereka menganggap diri mereka hebat, lebih dekat dengan Tuhan misalnya, atau ada lagi delusi pencuriga, menganggap bahwa semua orang itu adalah orang yang akan mengganggu mereka, begitu ya. Nah, pasalnya bahwa dengan delusi itu bisa dihasilkan satu perilaku yang tidak rasional. Nah, pada konteks itu yang di India itu mereka lalu memutuskan mengakhiri hidup mereka sendiri. Apakah hal itu bisa terjadi pada konteks keempat ini? Nah, ini dia nih. Kalau memang benar bahwa tindakan menarik diri itu adalah satu tindakan bagian daripada delusi, ya berarti nanti kemudian kesimpulannya adalah jangan-jangan ini adalah memang bagian dari kesakijiwaan yang kemudian berakhir dengan self destruction, ya, merusak diri sendiri dengan cara melakukan bunuh diri. Mungkin begitu. Tapi itu pun bisa dikatakan mungkin ada yang mencuci otaknya, ada yang mempengaruhi secara ya itu sampai mengubah pandangan seperti itu. Kalau analisisnya adalah psikiatrik, berarti memang ada itu kan penyakit kan. Nah, ada penyakit dalam diri mereka sendiri. Tapi ya tadi penjelasannya bahwa penyakit psikiatrik itu penyakit individual. Nah, kalau kemudian rame-rame, apa memang ada penyakit psikiatrik rame-rame ya? Atau mungkin begini, satu pihak yang punya persoalan delusi itu kemudian memaksakan, menginstall ya kecurigaannya pada yang lain juga kemudian trikut ya, dan kemudian percaya, sehingga kemudian lalu melakukan hal yang sama dengan orang yang punya delusi itu. Mungkin begitu. Oke. Pak Benny, ini kita lagi-lagi dengan informasi yang sangat-sangat minim, tapi kita tahu bahwa masyarakat khususnya mungkin yang berada di lokasi yang berdekatan dengan TKP ini menginginkan sebuah jawaban gitu, Pak Benny, dan tampaknya hanya bisa berharap kepada kepolisian untuk bisa mendapatkan jawaban tersebut. Bagi Anda sendiri, seberapa yakin Anda bahwa ini akan bisa terungkap? Apapun itu ya, dalam arti apakah ada pelaku atau tanpa pelaku tapi ada korban, apakah akan bisa terjawab juga kalau memang ini dilakukan oleh korban sendiri? Nampaknya akan lebih sulit lagi untuk menjawab, sementara kepolisian ini sangat dituntut bisa memberikan jawaban atas peristiwa yang sangat janggal ini, Pak Benny. Ya, kalau kami optimis bahwa teman-teman dari kepolisian sekarang menggunakan pendekatan scientific crime investigation, sehingga dengan pendekatan ilmiah ini, apakah nanti bicara masalah jejak digitalnya, bagaimana komunikasi sebelumnya, kemudian nanti hasil otopsinya, ditambah lagi juga pemeriksaan DNA, sidik jari, ini nanti tentunya akan menghasilkan satu kesimpulan. Ditambah nanti pendalaman dari para saksi. Menurut kami penting sekali, seperti apa yang disampaikan Prof. Adri tadi, bahwa ini pemeriksaan saksi tidak hanya keluarga sebatas misalkan, oh kami putus komunikasi sudah sekian lama, titik, itu bukan. Tentunya identifikasi dari masing-masing korban ini perlu diperdalam. Bagaimana pergaulan mereka, bagaimana pekerjaan mereka, di tempat kerja mereka pun itu juga perlu dilakukan pemeriksaan kepada teman-temannya. Kebiasaannya bagaimana dan sebagainya. Nah, ini masih perlu waktu. Kami juga terus mengawal kasus ini, mudah-mudahan nanti sesegera mungkin setelah hasil otopsi keluar, kemudian pemeriksaan secara digital juga sudah keluar, diharapkan segera ada kesimpulan dan akan ada jawaban. Kita semua menunggu tentunya. Nah, kejanggalan ini harus diperlakukan seperti apa, Pak Prof. Adrianus? Ada banyak lah, tadi sempat Pak Benny juga sudah mengungkap ada beberapa hal yang dianggap janggal yang dilihat oleh tetangga atau saksi-saksi sekitar. Kita tidak tahu apakah ini memang kejanggalannya, mungkin perilaku yang berbeda dari korban atau terkaitkah dengan kematian yang terjadi, harus seperti apa ini memperlakukan kejanggalan-kejanggalan yang ditemui ini, Prof? Bagi saya kejanggalannya hanya terkait dengan temuan terakhir, yakni adanya bungkus makanan. Ya, jadi kalau kita mengikuti skenario bahwa mereka memang melaporkan diri, maka kok tiba-tiba ada bungkus makanan. Tapi saya kira dengan penelusuran lebih lanjut, maka mungkin akan terlihat bungkus makanan ini itu dikonsumsi kapan, ya.
apakah misalnya dalam rentang waktu saat mereka saat mereka terakhir berkomunikasi yakni sekitar 3 minggu lalu atau jauh sebelumnya, karena wadahnya kan plastik dan kalau nggak salah ada foam juga, styrofoam, sehingga itu kan satu wadah yang susah sekali rusak Hancur, ya. sehingga kita dari situ bisa kita ketahui kapan sebetulnya pengkonsumsian itu dilakukan. Karena kalau kembali pada hasil otopsi di mana lambung mereka kosong, maka diperkirakan bahwa makan itu mungkin makan terakhir mereka dan seterusnya, sehingga wajar kemudian ada di situ. Dugaan saya adalah bahwa kalau memang itu adalah dilakukan oleh orang kelima gitu ya, atau orang keempat misalnya di antara mereka yang memaksa yang lain mati dan sebentar dia sendiri tidak mau mati. Nah, itu kemudian lalu lain cerita tuh. Artinya orang keempat atau orang kelima itulah yang sebetulnya mengkonsumsi, lalu setelah yang lainnya mati baru kemudian dia bunuh diri. Jadi sebetulnya orang yang menginspirasi itu, Mas, kembali pada pertanyaan Mas tadi, itu tidak usah dicari jauh-jauh, tapi di antara mereka sendiri sebetulnya. Apakah betul begitu? Sebab kalau lihat dari pengalaman di Guyana misalnya, itu akhirnya pemimpinnya itu kan lalu akhirnya membunuh diri juga, ya. Jadi setelah semua tewas, baru kemudian terakhir dia yang membunuh diri. Artinya dia juga tidak mau lepas tangan dan ikut juga sampai pergi ke apokalips ya, ke dunia baru itu. Demikian. Oke, Pak Beni, terakhir, kalau memang kita lagi-lagi kita hanya memegang dugaan, tapi kalau yang ini bisa dicegah, sebenarnya kita pasti menginginkan agar ini bisa dicegah. Nah, hal seperti ini apakah dari sisi kepolisian paling tidak bisa terdeteksikah, atau apa yang dibutuhkan dari masyarakat untuk bisa mencegah hal-hal seperti ini? Mengingat kalau saat ini polisi hanya bisa bertanya, ada tidak kejanggalan, kapan terakhir berinteraksi dan lain-lain, sementara peristiwanya sudah terjadi. Adakah hal yang bisa dilakukan sebenarnya untuk menghindari hal ini? Ya, tentunya nanti hasil akhir, kesimpulan akhir ini menjadi penting. Kalau memang nanti kesimpulannya mengarah seperti apa yang disampaikan Prof. Adli, maka perlu langkah-langkah pencegahan. Saat ini dunia sangat terbuka, begitu mudahnya kita berkomunikasi lewat media sosial, mudahnya tersebarnya informasi, maka perlu edukasi kepada publik. Sehingga nanti ada partisipasi publik ketika publik menemukan tanda-tanda kecurigaan tentang adanya misalkan kelompok tertentu yang memiliki keyakinan seperti misalkan kejadian bunuh diri ini memang benar seperti ini, maka ini perlu masyarakat diajak serta untuk menyampaikan informasi itu kepada aparat, sehingga nanti aparat bisa melakukan pendekatan untuk mencegah terjadinya korban. Ya, ini menyadarkan kita juga ya, Prof, bukan setelah kejadian baru kita mengungkapkan bahwa banyak yang janggal, tapi ya mungkin harus dilaporkan pada saat kita mengalami sendiri atau melihat sendiri agar bisa dicegah catatan dari peristiwa ini. Kita tentunya menantikan bagaimana kelanjutan dari penyidikan kepolisian terkait ini, tapi seperti saya katakan tadi, pasti masyarakat menginginkan sebuah jawaban, dan harapan kita melalui pendekatan sains tadi, Pak Beni mengatakan ini bisa terungkap, diharapkan demikian. Kita serahkan kepada pihak kepolisian. Terima kasih banyak Pak Beni Mamoto sudah bergabung bersama kami. Prof. Adrianus Meliala, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Salam sehat buat Prof. Adrianus dan juga Pak Beni. Terima kasih. Selamat pagi.